Sebuah desa, sebut saja Desa Kembang, akhir-akhir ini sedikit terusik karena banyak hewan ternak yang ditemukan mati mengering seperti kehabisan darah atau dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan yang lebih menghebohkan lagi, saat tersebar sebuah isu yang mengatakan beberapa warga ditemui oleh sosok pocong yang wajahnya mirip Mbah Udin, nama samaran, sosok pria yang melajang sampai akhir hidupnya, yang meninggal belum genap seminggu yang lalu. Pagi itu, warung kopi Bu Narti dijadikan ajang ngobrol oleh Karso, Yudi, dan Pak Hamid, sosok pria tua yang gemar berbuat nekat. Setiap ketemu pocong itu selalu kubacakan ayat-ayat suci. Tapi bukannya lari, malahan sosok itu makin mendekat. Bahkan bola matanya makin membesar. Ujung-ujungnya justru saya yang lari, kata Yudi membuka pembicaraan. Apa saja ayat-ayat yang sering kau baca saat ketemu pocong itu, Yudi? Coba kau baca sedikit, aku mau dengar, kata Pak Hamid pada Yudi. Yudi terlihat gugup, tapi tidak berani menolak permintaan pria tua itu. Akhirnya ia membaca ayat demi ayat. Pak Hamid mendengarkan sejenak, lalu berkomentar. Sebenarnya ayat-ayat suci itu tidak salah, Yudi. Hanya kamu saja. Setelah kusimak bacaanmu banyak yang salah. Huruf dan ayatnya banyak yang ketukar. Jika bacaannya salah, maka maknanya juga berubah. Maka kusarankan agar kau belajar mengaji lagi supaya betul bacaanmu. Jika bacaanmu seperti tadi, maka wajar saja kalau sosok itu tidak ada respon sama sekali. Baiklah Pak, aku janji pada diriku sendiri. Setelah ini akan memperdalam ilmu-ilmu agama. Yudi mengangguk sambil menatap serius wajah Pak Hamid. Terus, apa yang harus kita lakukan Pak, supaya pocong itu tidak gentayangan? Tanya Karso yang sejak tadi terdiam. Pak Hamid merenung sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, mumpung hari masih pagi, kau dan Yudi pergilah cari kelapa muda. Lalu kalian lobangi tempurungnya dan buang airnya. Bawa kelapa itu padaku, dan setelah maghrib nanti, kalian berdua ikut aku ke kuburan. Tapi ingat, kalian harus berani. Yudi dan Karso saling pandang sejenak, lalu keduanya mengangguk. Rasa takut di hati mereka memang ada, tapi mereka tidak mau diam saja membiarkan teror itu terus berlanjut. Setelah maghrib, ketiga pria itu berangkat menuju pemakaman. Mereka berhenti di hadapan sebuah makam baru, yaitu makam Mbah Udin. Kalian berdua bacalah ayat-ayat suci sebisa kalian. Apapun yang terjadi, kalian jangan lari. Jika kalian lari, resikonya aku tidak tanggung jawab, kata Pak Hamid tegas. Yudi dan Karso hanya mengangguk. Sementara Pak Hamid memegang kelapa yang sudah diberi lubang di atasnya. Keheningan beberapa saat, lalu terlihat asap tipis mengepul dari sebuah lubang di samping nisan. Dengan buru-buru Pak Hamid menampung asap itu dengan kelapa di tangannya. Terlihat asap itu merayap masuk ke rongga lubang kelapa. Dengan cepat Pak Hamid menutup lubang kelapa itu dengan kapas dan kayu yang sudah ia siapkan sebelumnya. Terlihat kelapa itu meronta-ronta di tangannya seperti ditarik kekuatan tak terlihat. Pak Hamid berkata pada Karso dan Yudi dengan suara keras, cepat, bantu pegang kelapa ini. Yudi dan Karso segera bertindak. Merasa tenaganya sedikit terbantu, Pak Hamid tidak buang waktu. Ia segera merapalkan doa hingga kelapa itu pun diam. Ayo kita hanyutkan kelapa ini di sungai yang arusnya deras. Segera mereka bertiga menuju ke sungai itu. Tanpa berlama-lama kelapa itu pun dihanyutkan. Benar saja, sejak saat itu tidak lagi terdengar teror pocong di desa. Sepertinya apa yang mereka usahakan memang membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian,
Pak Zaki selaku tetua desa bertamu ke rumah Pak Hamid. Ia berkata, "Sebenarnya yang kau masukkan ke dalam tempurung kelapa itu bukanlah rohnya Mbah Udin, tetapi sosok jin. Engkau telah menyiksa jin itu. Selama kelapa itu belum ditemukan orang, dan tidak ada yang membuka penutupnya, selama itu pula jin itu tersiksa," kata Pak Zaki. Terlihat raut wajahnya sedikit kecewa. "Aku tidak punya cara lain. Hanya itu cara yang kubisa. Bagiku lebih baik mengorbankan satu jin daripada orang sedesa," kata Pak Hamid tegas. Demikian ceritanya. Semoga terhibur.